Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar, dan apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut ini. Dari gambar ini, kita melihat kegiatan-kegiatan yang membutuhkan air, misalnya mandi, minum, memasak, mencuci, menyiram tanaman, mencuci mobil, menggosok gigi, mengepel lantai, dan masih banyak lagi contoh kegiatan lain yang membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Begitu seringnya kita menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari, dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikut. Siklus air. Dari gambar ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Dapatkah kalian menjelaskannya? Dari gambar ini, kita melihat bahwa air di laut, di sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merebas ke danau dan sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Tahukah kamu bahwa semua kejadian-kejadian mengenai siklus air dan pemanfaatan air yang sudah kita pelajari, kita dapat terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu, seperti lagu yang diciptakan oleh Ate Mahmud dengan judul Air Terjun. Berikut adalah lirik lagu Air Terjun karya Ate Mahmud. Sekarang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Air Terjun. Makin
Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air, mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Lagu ini diciptakan oleh Akte Mahmud dengan tangga nada yang digunakan yaitu tangga nada Do berada di C. Tanda tempo yang digunakan adalah sedang. Artinya, lagu dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berjalan kaki yang santai. Ayo membaca. Marilah kita membaca teks yang berjudul Semut dan Beruang. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundaknya. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Beri si beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Beri sambil membalikkan tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh kubuat? Kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Beri si beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya, ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. "Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi, semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri si beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Beri si beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri si beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak
dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya, dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata, ia hanya terpleset di jalan. Jadi, tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Itulah tadi cerita mengenai semut dan beruang. Dari cerita ini kita bisa memetik pelajaran bahwa kita sebagai manusia tidak boleh pelit kepada sesama. Kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ayo berdiskusi mengenai urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Dari cerita yang sudah kita baca mengenai semut dan beruang, kita dapat mengurutkan beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, Beri si beruang mengancam semut yang ditemuinya sedang membawa guci untuk mengambil air. Yang kedua, karena tidak dihiraukan, Beri sangat marah dan mencoba mencari semut. Karena tidak ditemukan, ia kembali ke sarangnya. Yang ketiga, ketika berbaris menuju mata air, para semut melihat guci semut hitam tergeletak di jalan. Yang keempat, kelinci melarang para semut ke mata air, tetapi diabaikan dan bergerak ke sarang beruang mereka. Yang kelima, di tengah jalan, seekor tupai mengingatkan semut karena beruang sedang marah, tetapi semut-semut itu mengabaikan. Yang keenam, para semut tiba di sarang beruang dan menggali lubang di depan pohon oak dibantu seekor tikus tanah. Yang ketujuh, akibat perangkap tersebut, ketika Beri kembali ke sarangnya di malam hari, ia langsung jatuh ke lubang tersebut. Yang kedelapan, para semut hidup damai di sarang mereka, dan semut hitam telah kembali karena hanya terpleset saja. Nah, inilah urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar menjelaskan terjadinya siklus air. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi berbagai tangga nada. Sekarang, coba jawab beberapa kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan bagaimana siklus air bisa terjadi. Yang kedua, tuliskan fungsi air bagi anggota keluargamu. Yang ketiga, tuliskan apa yang dimaksud dengan tanda tempo sedang. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.